Sosum udah, Erika udah juga. Harusnya selanjutnya saintek nih, tapi kan belum punya petanya. Mana ya? Wah, pas banget nih. Jangan ini lagi petanya. Nah, bener lagi. Oke, bakal gue lanjutin nih perjalanan gue. Permisi Kak, Iya, kenalin aku Faiz, mahasiswa baru di sini. Iya. Nah, jadi tuh aku ada peta nih Kak. Terus aku disuruh ke Makara ini nih Kak. Nih, warnanya biru sama hitam ini di mana ya Kak? Oke, Makara biru hitam itu ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oh, di mana tuh Kak fakultasnya? Nah, kebetulan di belakang kita ini Fakultas FMIPA UI. Oh, jadi ini FMIPA. Pas banget nih Kak. Kakak dari FMIPA bukan? Betul sekali. Oke. Jadi aku mau nanya-nanya aja sih Kak sebenarnya seputar Fakultas FMIPA ini nih. Karena kan aku mahasiswa baru nih, jadi harus tahu dong semua fakultas-fakultas. Boleh ceritain nggak Kak? Boleh banget, tapi biar lebih enak, gimana kalau kita ngobrolnya di tangga situ aja? Oh, tangga yang itu ya Kak? Oke, boleh. Siap-siap. Yuk. Di situ ya Kak? Ya, boleh sini aja. Oke. Gede banget Kak. Belum kenalan nih Kak, kakak namanya siapa? Oke, nah kalau nama aku Raihan. Oh, oke. Siap Kak. Nah, aku mau nanya nih Kak, jurusan-jurusan di FMIPA tuh ada apa aja sih Kak? Oke, jadi kalau di FMIPA UI sendiri, itu kita ada 9 jurusan dan juga 6 departemen. Wah, banyak banget. Ada apa aja tuh Kak? Oke, kalau yang pertama itu kita dari departemen ya. Departemen yang pertama ada departemen matematika. Jadi di dalamnya itu ada 3 jurusan, yaitu statistika, matematika, dan juga ilmu aktuaria. Oke. Lalu ada departemen biologi, jurusannya hanya ada satu yaitu biologi. Lalu ada departemen kimia yang memiliki jurusan kimia. Lalu ada departemen fisika yang di dalamnya ada jurusan fisika. Lalu ada departemen geografi yang di dalamnya ada jurusan geografi. Dan yang terakhir ada departemen geosains yang di dalamnya ada dua jurusan, yaitu geofisika dan juga geologi. Wah, banyak banget Kak. Nah, dari banyaknya jurusan kayak gitu pasti semua punya latar belakang yang beragam banget dong Kak. Tentu. Terus gimana tuh Kak sebagai mahasiswa Fakultas FMIPA nih, cara menyatukan keberagaman biar tetap solid tuh gimana sih Kak? Oke, jadi walaupun di FMIPA UI itu terdiri dari 9 jurusan dan juga 6 departemen dan memiliki keunikan masing-masing yang ada di jurusannya, tapi di FMIPA UI sendiri ada banyak sekali kepanitiaan dan juga acara-acara yang dapat mempererat hubungan satu angkatan kita. Oh gitu, jadi dari acara-acara itu saling gabung, terus bisa main bareng, terus habis itu ketemu bareng, nyari relasi bareng gitu ya Kak? Betul sekali. Wah, keren. Nah, kalau keunikannya dari FMIPA sendiri tuh apa sih Kak? Mungkin ada tempat-tempat yang unik Kak, atau tempat-tempat estetik yang mungkin instagramable gitu Kak? Ada apa tuh Kak? Jadi kalau di FMIPA UI itu ada beberapa tempat nih yang cukup terkenal. Dan salah satu yang paling pertama itu ada Dallas. Itu adalah kantin FMIPA UI. Kenapa namanya Dallas tuh Kak? Oke. Dallas itu memiliki kepanjangan. Nah, kepanjangannya itu adalah di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kok bisa gitu Kak? Kenapa bisa begitu? Karena kantin Dallas itu di atasnya, di lantai 2-nya itu ada musola. Oh, pantesan dibilang di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala karena di atasnya musola ya. Ada musola. Oh, gitu. Ada lagi Kak tempat-tempat yang ikonik di MIPA? Oke, kalau dari yang ikonik lagi kita ada kayak di sana ada pohon yang biasa disebut DPR atau di bawah pohon rindang. Oh, gitu. Wah. Jadi makin penasaran sih Kak. Aku jadi pengen explore di dalam FMIPA tuh ada apa aja sebenarnya. Jadi dan satu lagi tempat yang di mana mahasiswa baru ini pasti akan merasakannya, yaitu ada di gedung B ini. Oh, gedung B yang paling depan ini Kak? Betul sekali. Ini yang depan ini, yang di depan Makara kita ini adalah gedung B, yang mana pasti seluruh mahasiswa FMIPA UI akan merasakan belajar dan juga berkuliah di gedung B. Oh gitu, wah makin nggak sabar pengen kuliah offline di sini nih Kak. Tentu saja. Ya udah sih Kak, kayaknya itu aja yang perlu aku tahu dulu sekarang mungkin ya tentang FMIPA. Selanjutnya aku mau ngelanjutin perjalanan aku nih Kak di sini nih. Nih, ini di mana Kak? Itu ada di Fakultas Fasilkom. Oh, Fasilkom.
Oke, nanti aku segera ke Fasilkom deh, Kak. Oke. Oh iya, sebelum kamu pergi nih aku punya titipan. Apa tuh, Kak? Ini ada kenang-kenangan buat Oh. dari FMIPA UI. Oke. Ini pin Makara FMIPA ya, Kak ya? Betul sekali. Wah, gila. Aku udah ngumpulin banyak banget nih, Kak. Jadi, makasih banyak ya, Kak. Oke. Aku langsung duluan ya, Kak. Oke, siap. Permisi. Oh iya, kenapa? Mau nanya nih, Kak. Jadi kan kebetulan aku mahasiswa baru nih, Kak, ya di sini. Jadi aku disuruh menjelajah nih fakultas-fakultas yang ada Makara warnanya ini. Nah, sekarang tuh udah fakultas kedua aku di sini nih. Ini tahu nggak di mana, Kak? Ini Fasilkom, ini fakultas gua. Oh, jadi kakak dari Fasilkom ya? Iya, betul. Oh, oke. Nah, boleh nggak, Kak, ngobrol-ngobrol cerita-cerita gitu seputar Fasilkom? Oh, tuh boleh. gimana? Oke. Kalian aja juga mau ke Fasilkom juga kan? Jadi Oh, jalan ke sana aja. Oke, boleh, Kak. Siap. Gede juga ya, Kak. Iya, ini gedung baru ini. Oh, Ini gedung yang baru. baru Fasilkom. Aslinya bukan di sini? Enggak, aslinya tuh gedung lamanya tuh di sana, di arah perpusat, di sebelahnya. Tuh ini baru 2-3 tahun yang lalu lah dipakai gitu kan. Tapi ya kebanyakan sih kita mainnya di sana. Di gedung. Oh, kantinnya juga di sana ya, Kak? Kantinnya di sana. Kalau di sini ada sih. Oh, tapi, ada. masih nggak seramai yang sana. Oh, gitu. Bagus ya, Kak, modelannya kekinian industrial. Iya, ini industrial gitu. Tapi kalau di sana beda. Oh, kenapa Di tuh, sana Kak? tuh gedungnya terkenal karena bentuknya yang bundar. Jadi panggilnya gedung bundar. Oh, gitu. Jadi ngomongin kantin, Hah? Fasilkom tuh terkenal sama satu KT-nya. Oh. Ntar kalau kamu udah ngampus, Hah? ntar wajib makan. Oke, siap. Nanti. Kita duduk sana ya. Oke. Ya. Siap. Kita duduk sini aja deh. Oke, boleh, Kak. Adem. Iya, lumayan. Luas banget lagi. Tapi adem juga ya tetap walaupun pohonnya masih sedikit gitu. Iya, soalnya kan masih ditanamin ini. Iya, oh iya masih baru soalnya, Kak. Nah, kalau di Fasilkom sendiri tuh ada berapa jurusan sih, Kak? Jadi di kita tuh ada dua, ada ilmu komputer sama sistem informasi. Kalau gue sendiri sistem informasi, dan sistem informasi itu baru ada di tahun 2016 atau 15 gitu. Jadi dari tahun 80-an tuh ilmu komputer. Terus ilmu komputer karena doang. kebutuhan organisasi segala macam ada tuh sistem informasi. Oh, Jadi gitu. bedanya tuh sistem informasi tuh kalau ilmu komputer itu orang yang ngebuat ngoding buat aplikasi segala macam, dan orang sistem informasi tuh yang nyambungin si teknisi ini ke klien gitu. Jadi karena kita di dua ranah dunia gitu, ada ngerti di IT dan juga di organisasi dan bisnis gitu. Oh, jadi kayak lebih ke manajemennya Iya, gitu ya, betul. Kak? Karena kita juga belajar manajemen gitu. Oke. Kalau di ilmu komputer tuh kalau kamu tertarik sama AI, artificial intelligence, terus data science gitu-gitu, yang pokoknya yang sekarang lagi naik-naik tuh kayak cryptocurrency gitu-gitu, kalian bisa belajar tuh di Ilkom. Oh, jadi nggak cuman komputer doang gitu ya, Kak? Iya. Oh, Jadi mendalam gitu ya. Dan gue sendiri sebagai anak SI bisa tuh belajar ngambil matkulnya Ilkom gitu, karena beneran terbuka gitu. Jadi enak di Fasilkom tuh kalian kalau emang punya minat sama jurusan di seberang itu kalian boleh ngambil gitu. Oh gitu, keren. Nah, kalau keunikan dari Fasilkom sendiri nih, Kak, dari fakultas-fakultas yang lain, itu apa sih, Kak? Jadi tuh selama ini kita nggak diwajibin untuk skripsi. Tapi sekarang sih karena lagi pandemi, ada perubahan kurikulum dikit, jadi selama pandemi wajib gitu. Tapi Selama pandemi aja ya? kalian pas lulus udah enggak gitu kan. Iya, Jadi bener. nggak ada tuh pusing-pusing skripsi gitu. Jadi kan. penggantinya apa tuh, Kak? Jadi penggantinya ya udah, kalian kalau udah lulus 144 SKS, matkul wajib udah kelar semua, udah lulus. Wah, enak banget ya. Nggak ada tugas akhir juga, Kak? Tugas akhir ya paling ntar kalian magang lah, KP, kerja praktek, terus sisanya ya aman lah. Kayak waktu aku di SMA tuh, kan nggak ada UN. Ya, mirip-mirip lah. Iya, keren. Nah, tapi kan Fasilkom ini kan walaupun cuma 2 jurusan tapi juga
rame tuh kan Kak. Rame. Nah, itu tuh orang-orang datang dari latar belakang yang berbeda-beda gitu Kak. Untuk menjaga keberagaman itu biar tetap solid sebagai Fasilkom tuh gimana sih Kak? Jadi kita emang banyak ngadain acara-acara yang ya harapannya untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan gitu. Karena emang kita tuh tinggikan banget lah gitu. Karena bahkan setiap angkatan tuh kita punya nama angkatan kayak gua 2019 itu angkatannya namanya Maung. Maung. Di bawah 2020 yang kemarin masuk itu Kronos. Di atas 2018 itu Quanta, terus di atas lagi ada Tarung, ada Omega, ya. ada Capung, banyak lah. Dan nanti kalian juga ada namanya gitu nanti. Oke. Jadi itu yang bikin erat gitu ya Kak. Erat satu angkatan dan bisa saling di Fasilkom sendiri itu juga banyak acara gitu kayak ada yang namanya Perak itu kalian bakal pesta rakyat komputer. Itu bakal senang-senang main game segala macam gitu kan. Terus ada kalian maba di awal itu ada PMB, pembinaan mahasiswa baru, itu buat nguatin angkatan kalian gitu. Ada banyak acara di Fasilkom, ada Komfest, ada Educare, ada open house dan itu semuanya bisa bikin solid gitu ya. Satu. Keren. Ya udah sih Kak, kayaknya sebenarnya udah itu aja sih yang perlu aku tahu. Banyak banget nih informasi. Iya sih, tapi mungkin nanti aku bisa tahu di tempat lain kali ya Kak. Tahu nggak Kak? Kira-kira aku harus tahu di mana nih untuk mencari tahu lebih dalam Fasilkom tuh ada eventnya Kak atau? Oke, nanti dikit lagi kalau kamu maba Fasilkom akan ada PMB tadi, pembinaan mahasiswa baru. Jadi di situ kita bakal kenalan satu sama lain dan segala macamnya dan bahkan spesial tahun ini kita ngebuatin semacam sosmed khusus buat anak Fasilkom. Wah. Jadi ya macam-macam ya kalau anak Harvard punya Facebook, kita punya lagi gitu. Jadi dilihat aja gitu kan karena spesial banget khusus kalian maba 2021 tahun ini. Oke, keren banget Kak. Nah, ada lagi nggak sih Kak pesan buat mahasiswa baru, khususnya mahasiswa baru Fasilkom gitu di tahun ini? Oke. Karena kita di pandemi ada jarak dan segala macam. Pesan gue satu, cari teman sebanyak-banyaknya karena kita akan ngasih media untuk nyari teman, kalian coba pakai dan dari 400 sekian teman kalian seangkatan itu kalau bisa temenin semua, kakak tingkat kalian temenin semua, dosen dan segala macam elemen yang ada di Fasilkom kalian jadi teman. Siap Kak. Oke, sekarang aku tuh harus lanjut ke sini nih Kak. Fakultas yang makarannya warna ini nih biru. Ini di mana ya Kak? Pas banget. Ini di sebelah. Jadi kamu tinggal ya jalan aja. Oh, di sebelah fakultas apa nih Kak namanya? Ini namanya FMIPA. Oh, bukan teknik ya? Bukan. Bukan, ini teknik, salah. Oh, teknik. Teknik ya? Oke. Kalau teknik berarti kamu ke arah sana. Oh iya, soalnya kayaknya kemarin aku udah dari sini gitu kan. Namanya FMIPA juga. Oh iya, ada. Ini kalau ini ada hitamnya, ini enggak. Nah, jadi banyak yang biru-biru di sini. Iya benar. Makanya aku juga pakai baju biru nih Kak sekarang. Oke, ya udah Kak. Aku mau lanjut duluan ya Kak. Biar enggak berlama-lama. Siap Kak. Makasih banyak ya Kak. Kamu sini bentar. Iya, kenapa Kak? Ini ada pin buat kamu. Pin apa nih Kak? Pin Makara Fasilkom. Oke. Jadi warna sesuai Makara Fasilkom. Betul, ya, biru merah. Oke, siap Kak. Wah, makasih banyak ya Kak. Oke. Jadi. Oke. Siap. Ya, semangat. Siap. Makasih Kak. Ya. Kamu? Ya Kak. Kayaknya kamu kebingungan deh di sini. Dan saya lihat juga kayaknya kamu baru deh di sini. Iya Kak, aku mahasiswa baru di sini, kenalin aku Faiz. Oke. Kakak siapa? Saya Irfan sebagai PO Emalika FTUI 2021. Oh ya,
salam kenal ya Kak. Iya. Nah, aku tuh di peta ini disuruh ke sini Kak. Nih ada tanda Makara warna biru. Itu di mana ya Kak? Biru tua. Oh, itu di sini. Oh, di sini ya Kak. Jadi Iya. aku di tempat yang benar ya Kak? Benar banget. Nah, di sini Oh. itu namanya Fakultas Teknik. Oh, Fakultas Teknik. Oke, keren. Nah, aku boleh nanya-nanya nggak Kak seputar Fakultas Teknik? Boleh banget dong pastinya. Oke. Di mana nih Kak kita cerita-cerita? Di sana aja kali ya? Boleh. Siap. Oke. Ayo. Jauh juga ya perjalanan kita dari depan tadi. Nah, betul banget. Lumayan ya. Iya. Nah, tadi tuh yang dari depan tuh kan kita udah ketemu ada pelang bacaan. Kita udah ada di Fakultas Teknik nih Kak. Nah, sekarang kita tuh ada di sudut apa sih namanya yang di bagian teknik ini? Nah, Tempat kita sekarang ngobrol. kita itu lagi di Rotunda Fakultas Teknik. Oke. Nah, selain Rotunda Teknik ini, sudut-sudut ikonik dari Fakultas Teknik tuh apa aja sih Kak? Oh, di teknik mah banyak banget ya yang ikonik. Terutama biasa itu buat kita tempat belajar. Itu ada di Selasar, di Kanopi, lalu ada di Taman Teknik. Lalu yang pasti nih yang terkenal dari AFT itu yaitu kantin tekniknya. Oke. Pasti kalau jam makan siang rame tuh ya Kak kantin teknik. Ramai banget pasti. Oke. Nah, selain tadi budaya tempat-tempat ikonik dari teknik tuh ada budaya apa aja sih yang biasanya sering banget dilakukan sama anak-anak dari mahasiswa teknik sendiri? Yang pertama dari teknik itu yang paling terkenal adalah solidnya gitu. Nah, kita sebagai anak teknik nggak cuma solid sama teman-teman kita satu jurusan atau satu departemen. Nah, kita juga nih solid sama teman-teman satu fakultas kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terkenal dari anak teknik itu ada kontributif. Nah, biasanya nih kita kan nggak cuma belajar doang ya, tapi kita juga banyak banget nih yang suka banget ikut organisasi kayak gitu. Oke. Nah, berarti selain pelajaran yang hektik gitu di kelas, anak-anak teknik juga tetap jalan ya organisasinya. Pasti banget lah. Oke. Dan yang pasti anak teknik tuh seru-seru. Siap. Nah, aku boleh tahu dong Kak, apa aja sih jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Teknik? Pertama, mungkin saya jelasin dari departemen kali ya. Oh, sebutnya di sini departemen ya? Departemen. Oh, Jadi oke, di oke, departemen tuh ada jurusan lagi. Nah, ada 7 departemen dan 1 program internasional. Yang pertama, departemen pertama itu departemen teknik sipil. Nah, itu ada 2 jurusan, yaitu teknik sipil dan teknik lingkungan. Lalu yang kedua, ada departemen teknik mesin. Nah, itu ada 2 jurusan, yaitu teknik mesin sama teknik perkapalan. Lalu yang ketiga, itu ada teknik elektro. Departemen teknik elektro itu ada 3 jurusan, yaitu teknik elektro, teknik biomedik dan teknik komputer. Lalu selanjutnya ada departemen teknik metalurgi dan material. Nah, itu ada 1 jurusan aja, yaitu teknik metalurgi dan material. Selanjutnya ada departemen teknik arsitektur. Nah, itu ada 2 jurusan, yaitu arsitektur dan arsitektur interior. Lalu ada departemen teknik kimia, itu ada 2 jurusan, yaitu teknik kimia dan teknik bioproses. Selanjutnya yang ketujuh ada departemen teknik industri. Nah, itu ada 1 jurusan aja, yaitu teknik industri. Nah, selanjutnya ada 1 program internasional. Nah, di program internasional ini ada 7 jurusan, yaitu ada teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik metalurgi, arsitektur, teknik kimia, dan teknik industri kayak gitu. Oh, banyak juga ya jurusan-jurusan dan departemen sebutnya ya, departemen di Fakultas Teknik ini. Menarik. Nah, Kak Irfan selaku PO dari PSHF Fakultas Teknik nih, kira-kira ada nggak sih pesan buat mahasiswa-mahasiswa baru Fakultas Teknik yang baru keterima di Universitas Indonesia ini? Sebelumnya dari saya sendiri ingin memberikan nih selamat ya kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia karena udah bersaing mengalahkan ratusan ribu orang ya, yang ingin mendaftar di Universitas Indonesia gitu. Nah, untuk fakultas mahasiswa Fakultas Teknik, saya ingin memberi sambutan ya. Selamat datang di Fakultas Teknik ya, fakultas terbaik di Universitas Indonesia, dan di Universitas Indonesia universitas terbaik di bangsa ini. Saya yakin kalian merupakan seorang mahasiswa yang nantinya bakal menciptakan perubahan yang baik di masyarakat dan negara ini. Saya juga yakin kalian merupakan seorang mahasiswa
yang cerdas, mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Dan saya juga yakin kalian adalah seorang mahasiswa yang nantinya mampu beradaptasi dimanapun berada. Dan saya juga yakin kepada kalian mahasiswa baru, kalian akan berkembang dimanapun peran yang kalian miliki. Seperti itu. Di sini saya sendiri sebagai PO MADK Fakultas Teknik Universitas Indonesia menunggu progres dari mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Oke, siap Kak. Terima kasih ya buat pesan-pesannya yang udah tadi Kakak sampein. Cuman kayaknya dari waktunya aku harus lanjut nih Kak ke destinasi berikutnya. Jadi makasih banyak banget buat semuanya, dan aku semoga pesan-pesan yang Kakak sampein tadi berguna buat kita semua. Nah pokoknya kalau misalkan kamu pengen tahu tentang Fakultas Teknik lebih dalam, jangan lupa nanti ikut kegiatan masa adaptasi dunia kampus Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah mungkin sebelum berpisah, saya ada kenang-kenangan nih buat kamu, sebuah pin. Pin apa nih Kak? Tuh pin Universitas Indonesia Fakultas Teknik. Oh, oke, siap. Makasih banyak ya Kak buat pinnya. Sekarang sama-sama. aku harus ngelanjutin nih ke destinasi berikutnya. Nah emang pengen kemana habis ini? Oh, selanjutnya aku harus ke sini sih Kak. Aku nggak tahu sih, tapi ini Makara satu-satunya nih yang punya 3 warna. Ini namanya Makara apa ya Kak? Oh ini namanya vokasi. Nah vokasi itu ada di sana. Oh, oke. Siap Kak. Makasih banyak ya Kak. Yo sama-sama. Kak. PO PSAF dari Mabim Vokasi. Oh bukan, gue anak FT yang lagi survei di sini. Oh, salah ya Kak. Ya udah, makasih ya Kak. Iya. Mana sih? Kakak dari PSAF Vokasi bukan? Iya betul. Oh iya, oke. Salam kenal Kak, aku Faiz, mahasiswa baru di Universitas Indonesia. Iya. Kakak namanya siapa? Fadil. Oke. Duduk. Iya. Nah, aku kan baru nih ya Kak di sini. Aku boleh tahu nggak jurusan-jurusan apa aja sih yang ada di Vokasi UI ini? Oh, jadi di Vokasi UI ini dibagi 3 rumpun. Nah, itu ada rumpun kesehatan, rumpun komunikasi, dan juga rumpun administrasi. Oh. Nah, itu ada sekitar 15 jurusan. Wah, banyak juga ya Kak. Iya. Ada apa aja tuh Kak? Yang pertama ada di rumpun kesehatan, ada operasi terapan, ada administrasi rumah sakit, dan juga ada fisioterapi. Lalu di komunikasi itu ada komunikasi bisnis kreatif, lalu juga ada manajemen bisnis pariwisata. Setelah itu ada BC atau broadcasting, dan juga DV. Nah, kalau di administrasi ada administrasi perkantoran, administrasi perpajakan, ada administrasi perbankan, dan juga administrasi. Oh, oke, banyak juga ya Kak. Dan banyak. kayaknya menarik semua tuh jurusan-jurusannya. Nah, kalau dari banyaknya jurusan-jurusan itu tuh kira-kira gimana sih Kak cara menyatukan satu kesatuan vokasi biar solid gitu? Kita di Vokasi ini kan kalau di Vokasi ada, kalau di UI sih kan kita punya bendera Makaranya masing-masing kan. Tentunya dari situ pun kita pasti bisa ngebedain tuh ini jurusan mana, ini jurusan apa gitu kan. Nah, kalau di Vokasi kan tadi ada 3, itu dibagian jadi 3 dulu, ada 3 warna. Nah, di situ kita teman-teman udah saling paham bahwa kita satu Vokasi dengan 3 warna berbeda, dan kita bertujuan juga pastinya teman-teman yang lain pengen nyatuin gimana caranya Vokasi bisa bersama bareng-bareng. Yang pertama kita sering nongkrong bareng sih. Tentunya kan kayak di taman Vokasi ini kita sering nongkrong bareng. Terus juga ada di PA, PB, PC, bahkan di Kanpo pun kita sering nongkrong bareng. Jadinya
Itu juga sebagai metode, salah satu metode biar kita jalin komunikasi antar tiap jurusan. Bahkan kadang fakultas lain pun kadang diskusi di situ. Jadinya pertama bisa mempererat per jurusan, mempererat per fakultas, bahkan bisa se-UI pun. Nah itu salah satu metodenya. Bahkan ada pula kayak misalkan UKM yang ngedukung, itu juga menurut kami tuh bikin teman-teman lebih kompak lagi di vokasinya. Salah satunya kayak gitu. Keren banget ya vokasi. Nah, aku tadi tuh ngelihat tulisan ini Kak, gede banget bacanya Taman Vokasi. Kira-kira selain Taman Vokasi ini ada tempat-tempat lainnya nggak sih di vokasi yang ikonik dan menarik gitu buat orang-orang yang belum pernah ke vokasi tentunya? Banyak sih tentunya. Kayak misalkan kalau misalkan pertama datang ke dalam vokasi, nanti kamu bisa lihat nih ada di sebelah kiri itu gedung VB, nantinya ada Kanvok di situ. Nah itu teman-teman sering nongkrong di situ juga buat tempat makan lah kayak gitu-gitu yang tadi udah jelasin. Terus ada VC, nah terus juga ada VA, itu gedung-gedung di vokasi semua kan. Terus ada lapang futsal juga nih, lapang futsal, terus lapang basket. Nah itu biasanya dipakai kalau misalkan Olimvok, bahkan Olimui pun sering main di situ. Oh gitu ya Kak, banyak juga ya fasilitas di vokasi ini. Banyak banget sih tentunya, masa iya sih kalau misalkan UI nggak ada fasilitas yang mendukung. Bener banget kan? sih Kak. Nah tadi tuh aku dari Fakultas MIPA nih. Nah di Fakultas MIPA mereka punya tentara biru hitam yang tugasnya adalah memberikan support saat kontingen-kontingen dari fakultas mereka, Fakultas MIPA, pas lagi ada lomba seluruh UI. Nah kira-kira di vokasi sendiri ada nggak sih Kak? Ada, kalau di vokasi namanya Spartan. Oh oke. Itu Spartan sama itu sebenarnya wadahnya nggak cuma buat supporteran ya, tapi kita di situ berhubung tahun ini banyak proker-proker entah itu dari BEM dan kawan-kawan himpunan lainnya, si Spartan ini jadi wadah buat teman-teman yang lain untuk kumpul juga gitu. Jadi itu yang tadi salah satu metode buat saling kenal juga di vokasi. Kalau Spartan. Oke, seru juga ya Kak. Nah, aku kan mahasiswa baru nih Kak di Universitas Indonesia. Kira-kira Kakak punya pesan apa nih buat seluruh mahasiswa baru di UI, khususnya mahasiswa baru vokasi? Kalau di vokasi sih kan kita kuliah cuma 3 tahun doang kan. Tentunya manfaatin 3 tahun itu supaya kita bisa berkembang lebih bagus lagi. Bagus dalam artian kita bisa mengeksplor setiap kegiatan yang ada di vokasi atau bisa di UI, karena menurutku sendiri itu menunjang buat nantinya di dunia kerjaan. Apalagi kan untuk anak vokasi beda ya sama S1, karena vokasi ini disiapin supaya menjadi praktisi. Nah, praktisi itu pastinya bakal berhubungan langsung ke banyak orang kan dengan kegiatan yang praktek. Nah, kayak kegiatan-kegiatan di setiap jurusan butuh banget namanya public speaking. Nah, itu tentunya harus dikembangin juga kalau misalkan anak vokasi ya. Public speaking, terus juga kegiatan-kegiatan yang ada di vokasi itu harus diikutin supaya kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Juga kita bisa terus berkembang juga. Nantinya bakal improve sendiri deh kalau di vokasi. Wah, keren banget nih vokasi. Berarti semua lulusan dari vokasi siap kerja semua ya Kak? Tentunya kalau di vokasi banyak banget lulusan-lulusan yang memang udah qualified lah kuliah kerjanya di mana gitu. Bahkan kalau misalkan jurusan yang tertentu itu memang udah di banyak yang disupport sama kayak Kemenpar. Terus ada yang juga langsung sama pemerintah itu juga banyak banget kalau di vokasi. Jadinya nggak rugi sih masuk vokasi. Wah, setuju banget sih Kak. Tapi kayaknya aku harus mengakhiri nih bincang-bincang kita hari ini karena waktunya udah mepet banget. Aku harus ngelanjutin ke pemberhentian terakhir nih Kak. Makasih banyak ya Kak. Oke. Nah, kalau misalnya banyak teman-teman aku yang lain pengen tahu nih tentang vokasi, kira-kira gimana tuh Kak? Bisa banget teman-teman ngikutin kegiatan ada namanya POPSIF Mabim Vokasi. Teman-teman bisa join di situ nih. Nantinya ada pemberitahuan tentang vokasi, info menarik tentang vokasi, terus juga rangkaian kegiatan masa bimbingan vokasi. Nantinya teman-teman bakal dibimbing deh gimana caranya masuk vokasi, berjuang di vokasi kayak gitu-gitu. Nantinya ada juga mentornya, terus ada juga dikemas sama kegiatan-kegiatan yang menarik sih tentunya. Jadi nggak perlu khawatir tentang kegiatan PSIF di vokasi, itu bagus banget. Apalagi tahun ini walaupun memang tahun ini online, tapi kita bakal ngembangin segimana mungkin informasi yang kita pengen sampaikan ke teman-teman itu tercapai sama teman-teman semua. Jadi nggak mentang-mentang online, kita nggak dapat informasi. Tentunya bakal dapat informasi banget. Oke, keren banget. Semoga nanti semua mahasiswa baru vokasi bisa
melakukannya dan berpartisipasi dengan aktif ya di Mabim Vokasi ini. Nah itu yang kita pengen banget supaya nanti perkembangan bakal lebih bagus. Oke, yaudah, thank you ya Kak. Oke. Ini ada salah satu dari Vokasi. Apa nih Kak? Nah itu pin Vokasi. Boleh dipakai nantinya kalau masuk Vokasi. Oh, oke, siap. Makasih banyak ya Kak. Oke. Ya. Hati-hati di jalan ya. Siap, thank you Kak. Akhirnya kekumpul semua. Dengan kumpulnya semua pin ini, gue memutuskan untuk memilih berkuliah di fakultas